Halo guys, ketemu lagi. Di video kali ini aku akan membahas ada beberapa orang atau kalangan yang mungkin ada pertanyaan sama lu, gue, atau kalian ya. Kenapa sih harus ke Malaysia untuk jadiin tempat rantauan ataupun cari kerja? Dan alasannya kenapa sih? Apa hebatnya Malaysia? Apa enaknya di Malaysia? Jadi aku akan bahas satu persatu ya guys. Yang pertama, kenapa orang banyak ke Malaysia untuk merantau ataupun cari duit di sini? Yang pertama, biaya untuk masuk ke sini tuh murah ya, lebih fleksibel dibandingkan negara-negara lain, dan proses untuk masuk ke sini itu nggak ribet, nggak susah. Pengen cari cepetnya aja sih, karena beberapa negara lain tuh agak ribet ya. Aku jelasin nanti yang kedua. Karena kadang di negara lain itu udah ribet ya kan, udah mahal, dan biasanya udah buang-buang waktu, buang-buang biaya, kadang kita nggak lulus ya. Itu yang pertama. Yang kedua, pastinya ini ya, di Malaysia itu kalau orang Indonesia kesini nggak perlu yang namanya kursus kursus dalam bahasa Melayu. Kemungkinan ada yang beberapa PT ataupun beberapa apa ya, yang pengurusan PMI kesini tuh ada beberapa kursus buat orang-orang yang mau kesini, tapi kursusnya itu nggak seribet pakai bahasa-bahasa lain guys. Sebenarnya lu nggak usah apa ya, nggak usah kursus pun, ataupun lu nggak usah belajar itu pun sebenarnya bisa. Karena apa? Bahasa kita, bahasa Indonesia sama bahasa Melayu itu nggak jauh berbeda guys, nggak jauh beda banget. Ada beberapa bahasa-bahasa yang walaupun beda tapi kita itu paham gitu. Nggak contoh, kalau misalnya lu ke Singapura, lu harus bisa bahasa Inggris ya. Lu ke Taiwan, lu harus bisa bahasa Hokkien Taiwan. Lu ke Jepang harus pinter bahasa Jepang. Lu ke Korea, harus bisa bahasa Korea. Dan itu prosesnya ya, yang aku tahu nih, minimal 5 bulan untuk kursus bahasa. Itu bahasa doang ya, belum termasuk biasanya kalau di sana itu pekerjaannya itu kalau nggak pabrik atau kilang, itu di perkebunan guys. Jadi ini yang cowok sih nggak tahu sih sebenarnya. Kalau Taiwan itu biasanya kalau cowok nggak tahu, kemungkinan di pabrik ya kan. Coba yang kerja di Taiwan boleh komen di bawah nanti. Yang di Hong Kong itu kebanyakan, Hong Kong Taiwan tuh kebanyakan cewek sih, ada beberapa cowok mungkin di kebun ataupun di pabrik. Tapi yang di Jepang sama Korea itu lebih ke cowok kayaknya ya. Yang setahu aku tuh lebih ke cowok, dan itu biasanya ke sektor pabrik sama sektor kebun ya. Dan itu lu kan tadi aku bilang mungkin belajar bahasanya aja 5 bulan. Itu bahasanya doang, belum lu belajar ataupun kursus teknikal ataupun kursus perkebunan, ataupun gimana orang ngadepin orang-orang sana. Kadang kita tuh kan beda apa sih, kultur itu beda budaya, dan kadang kita tuh agak kultur shock ya. Mungkin kita agak kagok sama orang-orang sana. Mungkin ada beberapa pembelajaran tentang itu. Dan menurut aku yang paling fleksibel, yang paling gampang itu cuma Malaysia guys, beneran. Kalau di Hong Kong lu kadang, apalagi yang, mohon maaf nih, yang daya ingatnya itu agak kurang. Kita ngomongin soal bahasa aja ya, kadang kita ngenalin bahasa daerah di Indonesia itu aja susah banget, apalagi di negara lain. Kalau menurut aku sih ya, kadang ada orang yang lebih pinter ya, IQ-nya lebih bagus, cepet inget, itu lebih bagus lagi. Kita udah bahas yang kedua ya. Yang kedua tuh bahasa, belajar bahasa. Yang ketiga, kalau kesini itu budaya Melayu sama budaya orang Indonesia itu hampir aku bilang hampir ya, bukan sama, hampir sama ya, hampir sama dengan budaya-budaya Melayu Indonesia. Contohnya kayak budaya Melayu Padang, Melayu Medan, itu hampir sama guys. Jadi kita tuh nggak terlalu kagok banget sama orang-orang sini gitu. Oke, yang ketiga ya. Yang keempat, di sini misalnya lu orang Jawa, Medan, Padang, apalagi pokoknya yang daerah-daerah yang itu tadi, di sini lu nggak perlu khawatir, karena di sini tuh lingkungan
lingkungan kita tuh udah kayak negara kita gitu loh, nggak terlalu yang namanya kayak di Singapura tuh kayak terlalu apa ya, terlalu kelihatan apa sih, nggak, bukan nggak bersahabat sih, kayak bukan budaya kita gitu loh kalau di Singapura, di negara lain. Cuma kalau di sini lu orang Jawa, di sini juga banyak orang Jawa, Medan, Padang, ya, orang Bali, orang, pokoknya banyak banget di sini suku-suku Indonesia yang udah kerja sini, bahkan ada yang udah netep di sini, udah kewarganegaraan sini ya. Banyak teman-teman aku yang udah kawin sama orang sini ya. Dan di sini kebanyakan kita juga lebih apa ya, lebih banyak orang Indonesia di sini. Jadi kalau lu pintar-pintar cari temen ya, banyak banget di sini guys. Jadi lu nggak usah kagok di sini. Yang penting lu ya humble aja sama orang gitu, jangan pilih-pilih teman gitu. Yang kelima nih, yang kelima itu makanan di sini, ya kan? Makanan di sini itu menurut aku eh, memang ada perbedaan, cuma perbedaan itu nggak jauh guys. Ya di sini kayak nasi campur, nasi padang, yang ayam geprek, bakso, apa itu semua ada di sini guys. Dan lu cuma butuh yang namanya beradaptasi aja ya. Dulu gue juga kalau makanan sini tuh kayak kurang cocok ya, tapi kelamaan setelah coba itu ya oke oke aja ya. Kalau misalnya mau apa, makanan Indonesia banyak di sini guys, tenang aja. Tapi kalau lu di, mungkin di Taiwan, di Hong Kong, di negara-negara lain ada mungkin, cuma terbatas, nggak kayak di sini karena baratnya ekspor impornya itu terbatas di negara sana gitu. Dan lu kalau misalnya nih orang muslim ya, orang muslim tuh di sini banyak banget. Kalau lu pengen makanan halal ya, nggak perlu khawatir itu nanti ada daging itunya gitu. Itu ada di sini banyak banget kedai-kedai halal ataupun restoran-restoran halal di sini. Ya sebenarnya kalau apa, kedai atau restoran yang nggak halal tuh juga banyak di sini. Cuma bervariatif ya guys ya. Jadi itu 50-50 lah, 50% halal, 50% non halal. Tinggal lu aja milih gitu. Ini banyak banget, termasuk yang aku kerja di tempat ini ya, di tempat kerja aku ini. Memang bos aku tuh Cina ya, Cina. Yang perempuan tuh Cina Batam, yang satunya yang laki-laki tuh Cina Malaysia. Dia buka di sini tuh kedainya kedai halal. Nggak ada daging-daging yang aneh-aneh, itu nggak ada di sini. Cuma daging sapi sama daging ayam ya. Kalau lu yang muslim jangan khawatir, di sini nggak ada makanan halal. Tapi kalau di negara-negara kayak Taiwan, Hong Kong, terus Jepang, Korea itu kemungkinan kalau makanan halalnya itu terbatas. Ada, cuma terbatas, dan itu mungkin susah nyarinya ya. Oke, sekian dulu videonya. Ya biasalah gue cerita kayak gini, pengalaman-pengalaman di Malaysia itu ya, biar kalian semua tahu di sini tuh yang kayak gimana ya, budayanya kayak gimana, orang-orangnya kayak gimana, biar kalian semua tahu. Dan kemungkinan sebelum kalian kesini tuh nggak kagok. Dan jangan lupa, kalau kalian yang belum follow silahkan follow ya, di like, di share. Kalau ada pertanyaan apa ataupun memang video aku ini kurang cocok, bisa komen di bawah. Oke, see you next time, bye bye.